Bab ke-6 bagian ke-16. Bagaimana menghindari kekeliruan naratif. Saya akan menyimpulkan dengan mengatakan bahwa kesalahpahaman kita tentang Black Swan terutama dapat disebabkan oleh penggunaan sistem 1, yakni narasi dan sensasi, serta emosi yang memberi kita sebuah peta yang keliru tentang kemungkinan-kemungkinan setiap kejadian. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak cukup introspektif untuk menyadari bahwa kita paham tentang yang sedang terjadi cukup banyak ketimbang yang diperlukan dari pengamatan atas pengalaman yang dilakukan secara rasional. Kita juga cenderung lupa tentang pesan Black Swan segera setelah terjadi, sebab mereka terlalu abstrak bagi kita, karena sibuk memusatkan perhatian pada kejadian-kejadian nyata yang lebih mudah dicerna oleh pikiran. Kita memang khawatir soal Black Swan, tetapi Black Swan yang keliru. Coba kita bawa Mediokristan ke sini. Di Mediokristan, narasi tampaknya sukses. Masa silam tampaknya tunduk kepada penelitian kita. Namun tidak sedemikian halnya dengan Ekstremistan. Tempat Anda tidak mempunyai peluang untuk mengulang. Dan tempat Anda harus terus curiga terhadap masa silam yang datang seperti pencuri serta menghindari narasi yang mudah dan gamblang. Mengingat saya pernah hidup dalam situasi hampir tanpa informasi, saya sering merasa bahwa saya telah tinggal di sebuah planet yang berbeda dengan yang ditinggali rekan-rekan saya, yang kadang-kadang bisa sangat menyakitkan. Seolah-olah mereka mempunyai sebuah virus yang mengendalikan otak mereka dan mencegah mereka memandang agak jauh ke depan untuk melihat Black Swan di balik tikungan sana. Cara menghindari penderitaan akibat kekeliruan naratif adalah memilih eksperimen ketimbang cerita, pengalaman ketimbang sejarah, dan pengetahuan klinis ketimbang teori. Tentu saja surat kabar tidak mempunyai kesempatan untuk bereksperimen, tetapi ia dapat memilih sebuah laporan di antara yang lain. Banyak hasil riset empiris yang dapat disajikan dan ditafsirkan, seperti yang saya kerjakan dalam buku ini. Mendukung empirisisme tidak berarti harus mempunyai laboratorium sendiri di gudang. Itu hanya sebuah pola pikir yang berpihak pada kelompok pengetahuan tertentu. Saya tidak melarang diri sendiri menggunakan kata sebab, karena penyebab-penyebab yang saya bahas adalah spekulasi-spekulasi kasar yang dijadikan apa adanya, atau hasil eksperimen bukan cerita. Sebuah pendekatan lain adalah membuat prediksi yang terus mencatat prediksi-prediksi itu. Akhirnya mungkin ada cara untuk menggunakan narasi, tetapi untuk tujuan yang baik. Hanya intan yang mampu memotong sebongkah intan. Kita dapat menggunakan kemampuan kita untuk meyakinkan orang lain dengan sebuah kisah yang menjabarkan pesan yang benar, yang tampaknya diperbuat oleh para juru cerita. Sejauh ini kita telah membahas dua mekanisme internal di balik kebutaan kita terhadap Black Swan, bias konfirmasi dan kekeliruan naratif. Bab berikut ini akan membahas mekanisme eksternal, sebuah cacat dalam cara kita menerima dan menafsirkan kejadian-kejadian yang telah terekam, dan sebuah catat dalam cara kita bereaksi berdasarkan semua itu.